tema kita pada kesempatan ini sangat menarik ya, yang dipilih oleh Indonesia Buddhist Community yang berada di Singapura ini, yaitu a purposeful life, kehidupan yang bermakna. Dan mungkin akan dijadikan pertanyaan mencari makna kehidupan. Saudara-saudara, kita kadang-kadang memang kepingin sukses. Ya, kalau tadi saya juga membuka dengan harapan semoga Anda sehat, sukses dan bahagia. Karena kita kepingin sukses, kita kepingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, tapi di satu sisi kita sebagai seorang umat beragama, kita ya kepingin beragama ini juga ya sukses juga di bidang agama. Kalau sukses di bidang agama itu ya di dunia hidup bahagia, kemudian setelah kehidupan ini terlahir di alam bahagia juga, atau istilahnya alam surga, kemudian juga kalau bisa mencapai pencerahan sehingga tidak terlahirkan di alam manapun juga. Ini adalah puncak kesuksesan kita sebagai seorang umat Buddha. Nah, jadi kita lalu melihat ada dua bentuk kesuksesan. Satu, kesuksesan di kehidupan sehari-hari, mungkin Anda karirnya yang sukses, rumah tangganya ya sukses, ya. Sedangkan di satu sisi, spiritual juga maunya sukses. Hidup di dunia bahagia, setelah kehidupan ini terlahir di alam bahagia, dan kalau bisa di kehidupan ini bisa menyelesaikan proses kelahiran kembali atau mencapai kesucian. Dua hal yang ingin kita capai ini, kadang-kadang orang harus memilih salah satu, jadi menjadi dilema. Ada beberapa orang mengatakan begini, saya ini kan masih muda Bante, jadi saya kepingin sukses dulu di kehidupan keduniawian. Nanti kalau saya sudah tua, nah saya pensiun, umur 50 lebih saya pensiun, kemudian saya mau sukses di bidang spiritual. Dan kali itu saya sudah nggak ingin duniawi lagi, saya maunya spiritual. Saudara-saudara, atau sebaliknya, saya mau spiritual dulu. Pokoknya di dunia ini kesempatan kita terlahir sebagai manusia kan jarang. Hidup kita sebagai manusia juga tidak terlalu lama. Jadi spiritual harus dimaksimalkan supaya kalau bisa saya mencapai pencerahan di kehidupan ini, saya tidak terlahir kembali setelah kelahiran ini, masalah dunia keduniawian nanti saja. Nah, sehingga seolah-olah dilema menjadi ada dua pilihan, dua kutub pilihan. Dan inilah yang menjadi alasan timbulnya tema kita, a purposeful life. Makna kehidupan. Gimana ya kalau saya duniawi sukses tapi spiritual nggak sukses, kok kurang bermakna. Tapi kalau spiritual sukses, duniawi nggak sukses, saya kok jadi juga kurang bermakna ya. Apalagi kita kadang-kadang dapat informasi dari beberapa orang tua ya. Kalau orang, mungkin Anda juga yang sedang menyaksikan acara ini, kadang-kadang masih mendengar kalimat, jangan sering-sering ke wihara, jangan sering-sering sembahyang, jangan sering-sering kumpul dengan para biku. Kenapa? Wah, kamu nanti jadinya sudah tidak mikir keduniawian, karena kamu maunya sukses spiritual. Jadi kalau mau sukses spiritual, hindari wihara, hindari kebikuan, hindari baca-baca ajaran dharma, hindari puja bakti. Ini pandangan yang tidak tepat, saudara. Karena di dalam dhamma, sebetulnya kehidupan spiritual dan kehidupan keduniawian ini ada jembatannya. Supaya kita bisa sukses kedua-duanya. Sehingga kita bisa hidup sehat, sukses, dan bahagia. Nah, sekarang sukses kedua-duanya ini jembatannya yang pernah disampaikan di dalam Dhamma adalah bahwa kita mau mengerjakan sesuatu yang bersifat spiritual, juga yang bersifat keduniawian,
ada beberapa modal yang harus kita miliki, kualitas batin yang harus kita miliki. Kualitas batin yang pertama adalah apapun yang Anda kerjakan, baik di dunia spiritual maupun di bidang keduniawian, Anda harus mengerjakannya itu dengan penuh kebahagiaan. Mungkin istilahnya Anda punya passion di situ. Karena kalau tidak punya passion di situ, bagaimana Anda bisa mengerjakan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat? Ya, jadi kita harus punya kebahagiaan. Bagaimana sekarang kebahagiaan itu bisa timbul? Kebahagiaan bisa timbul itu, passion kita bisa timbul itu, kalau kita tahu tujuan melakukan perbuatan itu. Seperti teman-teman kita yang tinggal di Singapura ini. Ya tentu jauh dari orang tua, ya kemudian walaupun jaraknya dekat dengan Indonesia, tapi kan ya punya keterbatasan untuk pulang setiap hari misalnya, atau mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, sehingga kerinduan dengan keluarga, kerinduan dengan orang tua, terpaksa harus ditahan. Tetapi kenapa mau tinggal di Singapura? Karena ada tujuan. Punya tujuan yang membuat semua kesulitan itu bisa kita lewati. Sebelum tercapai tujuan saya ini, saya tidak mau putus asa. Nah, jadi walaupun saya berpisah dengan keluarga, walaupun saya jauh dari orang tua, karena tujuan saya harus tercapai, saya akan jalani. Demikian pula di bidang spiritual dan keduniawian. Kalau tadi tinggal di Singapura itu saya sudah menjelaskan tentang keduniawian. Jadi Anda bekerja pun harus punya passion-nya, dan Anda juga harus punya tujuan. Saya kerja ini untuk apa? Nah, saya kerja ini untuk memperoleh kecukupan, kemandirian ekonomi. Ya sudah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam Dharma disampaikan juga bahwa kalau kita mau mengembangkan spiritualitas, saya sekarang. Nah, di dalam Dhamma, tujuan hidup seseorang itu disampaikan, yang pertama adalah hidup di dunia bahagia, kemudian setelah meninggal dunia bisa terlahir di alam bahagia, juga berusaha untuk melepaskan atau menyelesaikan kelahiran kembali di kehidupan ini. Ini tujuan kita. Dan tujuan ini dicapainya bagaimana? Tujuan ini bisa dicapai bukan hanya dengan puja bakti, bukan hanya sering ke wihara, bukan hanya sering berkumpul dengan para biku. Tujuan kita bisa hidup di dunia bahagia, mati masuk alam bahagia, dan terlahir kembali ini sebagai yang kelahiran terakhir, itu adalah dengan menyadari saat ini sedang apa. Jadi kuncinya hanya belajar hidup pada saat ini, menyadari sedang apa. Jadi saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang berbicara. Itu yang dikerjakan. Jadi kita sudah melihat sekarang benang merahnya antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi tadi, bahwa sekarang kita harus mengembangkan pola pikir kesadaran saat ini saya sedang apa. Jadi kalau di kehidupan spiritual saat ini saya sedang duduk mengamati objek saya misalnya. Nah, kalau sedang duduk mengamati objek pernafasan mungkin. Ya, kalau kemudian juga mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Tetapi cara yang sama ini bisa digunakan untuk mengamati, menyadari apa yang sedang kita kerjakan. Saat ini saya sedang menulis laporan kantor saya.
saat ini saya sedang membuat neraca pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan saya. Jadi bisa, karena penggunaan kesadaran ini dari dunia spiritual bisa masuk ke dunia yang material ataupun urusan-urusan keduniawian untuk mencapai kesuksesan keduniawian. Jadi sukses duniawi, sukses spiritual baru menggunakan satu cara saja, sadar saat ini sedang apa, sudah bisa dijembatani. Apalagi menggunakan cara yang kedua, yaitu kalau kita punya passion pada spiritual maupun passion pada keduniawian, pekerjaan kita, maka tentu kita punya semangat. Semangat untuk menjalankan kehidupan spiritual kita, semangat menjalankan pekerjaan kita. Semangat kehidupan spiritual kita tadi yang nomor satu adalah saat ini saya sedang apa. Jadi kita selalu mengulang saat ini saya sedang apa itu menjadi satu mantra. Tidak pernah kita lupakan. Kita tidak pernah kendor mengucapkan saat ini sedang apa. Menyadari saat ini sedang apa. Dan ketika kita menyadari saat ini sedang apa ini dibawa ke kehidupan sehari-hari, kita menjadi semangat dengan apa saja yang kita kerjakan. Anda mengerjakan apakah Anda perusahaan Anda sendiri, ataukah Anda ikut dengan perusahaan yang lain, Anda akan mengerjakannya dengan secara profesional. Karena Anda benar-benar mengabdikan diri Anda pada Anda bisa bayangkan yang disampaikan di dalam Dhamma oleh Sang Buddha ribuan tahun yang lalu ternyata bisa menjadi jembatan spiritual sekaligus material. Passion kita kembangkan, kita sadari tujuan kita, kemudian kita membangun semangat, kemudian karena kita ada passion dan ada semangat, maka kita kemudian juga melakukan pekerjaan kita itu bisa renungkan. Kalau Anda baru senang mengerjakan sesuatu di bidang mungkin elektronika misalnya, ataukah mungkin di bidang desain misalnya, Anda senang mengerjakan, maka kadang-kadang sampai malam bisa Anda kerjakan, dan salah sedikit saja Anda tahu, karena penuh dengan kesadaran, semangatnya tinggi, dan penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Jadi pekerjaan Anda itu betul-betul menjadi pekerjaan sempurna selesainya. Demikian pula di dunia spiritual. Di dunia spiritual yang kita sudah tahu tujuannya tadi, sehingga kita punya semangat untuk mengulang di dalam batin, semoga saat ini saya sedang apa, maka kita kemudian lebih berhati-hati, selalu bersemangat dan mengucapkan saat ini saya sedang apa. Oh, saat ini saya sedang berpikir buruk. Wah, saya abaikan pikiran buruk. Nah, saat ini saya berpikir baik. Iya, ini saya ucapkan atau saya kerjakan. Saat ini saya pengen ngomong jelek nih, saya marah nih. Tahan. Saat ini saya pengen ngomong yang baik, saya pengen memuji teman saya pengen memuji pasangan hidup saya pengen memuji orang yang saya cintai, yang saya kasihi maupun lingkungan saya. Ya sampaikan, karena itu kata-kata yang baik. Saat ini saya mau pengen membantu seseorang. Ya lakukan, jangan tunda. Saat ini saya mau menyakiti binatang. Oh, tahan, rem, sadari saat ini saya sedang apa, sadari. Jadi kita penuh kehati-hatian di sepanjang jalan kehidupan kita. Karena dunia spiritual itu bukan dunia doa di dalam agama Buddha. Dunia spiritual itu bukan berarti harus diwihara. Bukan. Dunia spiritual itu bukan berarti duduk diam berjam-jam sepanjang hari. Bukan. Dunia spiritual di dalam Dharma itu adalah bagaimana kita melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari kita
Dengan kita menyadari apa yang kita pikirkan, menyadari apa yang kita ucapkan, dan menyadari apa yang kita lakukan. Itulah spiritualitas kehidupan. Kalau kita hanya membaca palita di wihara, kemudian ya tinggal di wihara sampai berbulan-bulan misalnya, itu ritual, belum spiritualitas. Itu hanya upacara. Nah, jadi kita tadi sudah melihat sekarang jembatan spiritual dengan jembatan material itu nomor satu, tentu kita harus mengerjakan semua dengan passion kita, dengan senang karena kita tahu tujuannya. Yang kedua, karena senang karena tahu tujuannya, maka spiritual dan duniawi ini kita lakukan dengan penuh semangat. Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi sepanjang waktu, sepanjang hidup kita. Karena kita setiap kali lemah, setiap kali kita kemudian tidak kepingin melakukan lagi, kendor, kita kemudian mengingat tujuan hidup saya ini apa. Kenapa saya dulu mau spiritualitas saya tinggi dan material saya juga sukses ini, kenapa? Begitu kita ingat tujuan kita, semangat bangkit lagi, passion kita muncul lagi, dan kemudian kita lebih berhati-hati lagi. Kita selalu waspada dengan apa saja yang kita kerjakan, supaya hasilnya menjadi sempurna. Karena hasil yang terbaik itu, kalaupun tidak sempurna, hasil yang terbaik itu untuk masa depan yang lebih baik. Fondasi spiritual yang lebih baik di masa depan, fondasi keduniawian juga yang terbaik di masa depan. Ibaratnya sekarang kalau Anda misalnya membaca peta, misalnya Anda pergi ke satu tempat, jalan, mungkin hiking, kemudian Anda membaca peta, wah ini jalanannya dengan peta kok ada jarak sedikit ya, mungkin setengah derajat. Nggak apa-apa lah, setengah derajat, abaikan aja. Biarkan saya jalan yang tidak sesuai peta, nanti mungkin di depan nyambung. Saudara-saudara, memang di satu titik, di peta itu, di titik kita berdiri, dia bedanya setengah derajat. Tapi dia begitu berjalan 1 jam, jarak itu menjadi besar sekali. Jarak lagi 2 jam, 3 jam, semakin besar. Kenapa? Karena kita tidak presisi. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan fondasinya dari awal. Tetapi ketika kita sudah melakukan dengan penuh semangat, berdasarkan passion kita, berdasarkan kesenangan kita melakukan sesuatu itu, kemudian kita juga penuh kehati-hatian, maka kita tidak meleset. Kita berusaha tidak meleset 1 derajat pun tidak, supaya ini menjadi fondasi yang kuat. Mulai hari ini, kalau Anda sering mengucapkan saat ini saya sedang apa, maka secara spiritual Anda menjadi lebih menyadari apa yang Anda pikirkan, ucapkan, dan lakukan, sehingga Anda hanya melakukan ataupun mengucapkan sesuatu yang baik karena pikiran Anda diarahkan ke yang baik, menghindari ucapan buruk, perilaku buruk karena pikiran Anda ini mengabaikan yang buruk, itu secara spiritual. Secara keduniawian, karena Anda melakukan yang terbaik, saat ini saya sedang apa, melakukan yang terbaik, maka prestasi Anda di bidang pekerjaan pun menjadi baik. Karena Anda bekerja, menulis misalnya, membuat satu laporan, fokus pada pembuatan laporan itu. Pikiran tidak terdistraksi, pikiran tidak tergoyahkan dengan hal-hal yang lain, sehingga Anda fokus, dan tentu hasilnya menjadi maksimal. Kemudian Anda sepanjang hari fokus, saat ini saya sedang apa? 8 jam Anda kerja, Anda fokus. Bahkan kalau di beberapa negara itu ada yang teorinya 996, masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam untuk 6 hari, dia akan selalu fokus. Dan kalau dia selalu fokus 996 itu, hasilnya juga menjadi maksimal. Kesuksesan duniawi bisa tercapai sekaligus menjalankan
untuk spiritualnya. Nah, saudara-saudara, kita sekarang sudah 3 hal yang diajarkan di dalam Dhamma, yaitu memilih satu pekerjaan haruslah dengan sesuai dengan yang kita sukai, yang tentu berdasarkan tujuan hidup kita. Kemudian karena kita sukai, maka kita bersemangat melaksanakannya dan penuh kehati-hatian. Dan yang keempat sekarang, saudara, kalau 3 saja kita sudah melihat tadi hasilnya luar biasa, baru yang pertama saja juga luar biasa, bahwa saat ini saya sedang apa itu saja sudah menjadi basic, fondasi yang kuat untuk melangkah ke waktu-waktu mendatang yang lebih sukses. Apalagi kita tambah yang keempat, yaitu mengevaluasi. Selalu rajin mengevaluasi yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi, saat ini saya sedang apa? Saya sedang membaca. Apakah bacaan saya ini bermanfaat? Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau tadi seperti Saudara Welly mengatakan, saudara-saudara nanti ada pertanyaan, mungkin ada banyak pertanyaan atau apa, kita akan pilih yang bermanfaat. Artinya yang mungkin dianggap kurang bermanfaat, abaikan. Nah, memilih yang bermanfaat dan mengabaikan yang tidak bermanfaat, ini butuh kesadaran. Dan kalau itu dilakukan di dalam pekerjaan, berapa banyak pekerjaan yang bermanfaat yang kita bisa lakukan sehingga dapat meningkatkan kesuksesan kita di masa sekarang maupun di masa depan. Demikian pula ketika kita melihat yang bermanfaat secara spiritual, meninggalkan yang buruk dan menjalankan yang baik, maka itu menjadi fondasi, kebiasaan itu menjadi fondasi untuk kita menjadi orang bermoral di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, bahkan bisa tercapai kebahagiaan terakhir, yaitu kebebasan dari kelahiran kembali. Jadi kita selalu mengevaluasi, saat ini saya sedang apa, ini dievaluasi terus. Karena hasil evaluasi itu, kita akan melihat kesuksesan kita ini di mana. Saya ini bisa berhasil itu dulu di bidang apa saja. Dan apakah penyebab keberhasilan saya? Ketika kita mengetahui penyebab keberhasilan kita kembangkan. Saat ini saya tingkatkan lagi kualitas-kualitas yang sudah mengkondisikan saya berhasil yang dulu. Jadi saat ini saya tingkatkan lagi. Supaya yang dulu sudah saya capai, bisa saya ulang prestasinya, atau bahkan saya tingkatkan di masa sekarang. Melihat kekurangan kita. Saya kok juga dulu melakukan hal-hal yang tidak benar seperti itu ya, sampai hasilnya juga tidak maksimal. Oke, karena saya sekarang sudah bisa menjalankan saat ini saya sedang apa, maka hal-hal yang buruk di masa lalu itu jangan dilakukan di masa sekarang. Kenapa? Karena itu bagian dari kelemahan kita. Dengan kita menyadari kelemahan kita berusaha untuk memperbaiki. Di dalam Dhamma dikatakan bahwa orang yang tidak pandai dan menyadari dirinya tidak pandai, maka sesungguhnya dia adalah orang pandai. Orang yang tidak pandai, tahu dirinya tidak pandai, dia sama dengan orang pandai. Karena ketika dia tahu kekurangannya, dia berusaha memperbaiki. Tapi kalau orang tidak pandai, merasa dirinya pandai, itu betul-betul tidak pandai. Karena orang yang merasa dirinya pandai padahal tidak pandai, dia tidak mau dikasih tahu sesuatu yang lebih baik. Dia tidak mau berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Maka akhirnya betul-betul dia menjadi orang yang terpuruk. Tapi karena kita sadar saat ini saya sedang apa, kekurangan kita bisa perbaiki, kekurangan
kita ini bisa kita atasi supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Kelebihan kita tingkatkan supaya saat ini sampai di masa depan pun menjadi lebih baik. Dan kita juga bisa. Pada saat mengevaluasi ini, kita mengamati pihak lain yang sama dengan kita, mungkin profesinya. Apakah Anda profesi di dunia material tadi, misalnya pekerjaan Anda, apakah mungkin desainer misalnya, apakah Anda orang finance misalnya, ataukah Anda orang marketing misalnya, atau banyak hal yang lain, dokter misalnya. Anda renungkan, orang-orang yang seprofesi saya ini punya kelebihan apa ya, yang saya belum punya? Apakah mungkin dia rajin seminar? Apakah mungkin dia rajin membaca buku? Wah, saya masih kurang. Kalau gitu saya tiru caranya itu. Kenapa? Supaya saya juga bisa lebih sukses daripada saat ini. Demikian pula di dunia spiritual. Anda misalnya batin sudah menjadi lebih tenang setelah sadar saat ini saya sedang apa. Anda sudah tidak lagi punya pikiran-pikiran yang buruk. Ketika ditanya, kapan ya kamu punya pikiran buruk? Rasanya saya sudah tidak ingat lagi kapan saya punya pikiran buruk. Sehingga ucapan saya pun sudah saya jaga dengan baik. Perilaku saya juga sudah saya jaga dengan baik. Oke, tapi saya lihat orang lain. Oh, dia pada hari-hari tertentu dia masih jalankan 8 sila. Kadang-kadang di waktu ada kesempatan, dia juga latihan meditasi di berbagai tempat pelatihan meditasi. Wah, kalau aku nanti libur, aku mau latihan meditasi juga. Nah, jadi kita kemudian lalu merenungkan, wah ini ada kelebihan orang lain yang saya belum jalani. Sekarang saya mau lakukan. Kelebihan orang, tiru, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi di dunia material bisa, di dunia spiritual bisa. Di dunia spiritual sekarang ada kekurangan orang, kita pelajari. Wah, kalau dia ada kekurangan, saya memang tidak punya kekurangan itu. Tapi karena kita sesama manusia, kita punya potensi yang sama untuk mempunyai kekurangan itu. Misalnya apa? Misalnya, waduh dulu ya dia idola saya itu. Ya, dia spiritualnya bagus, suka retret, ya, meditasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhir-akhir ini dia agak kurang semangat. Passionnya mungkin sudah berubah. Dia sekarang jarang latihan meditasi dan sebagainya sehingga kualitas batinnya merosot. Waduh, kalau gitu saya harus hindari karena potensi ini bisa mungkin terjadi pada saya. Dengan cara seperti itu, kemudian kita lebih hati-hati. Kelebihan kita tingkatkan, kekurangan kita hindari lagi. Kelebihan orang lain tiru, kekurangan orang lain jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, bagaimana karena kita selalu sadar saat ini sedang apa? Ini kan kekurangan orang yang dulu pernah saya pelajari, jangan sampai terjadi. Demikian pula di dunia material. Di keduniawian juga sama. Kita punya kesuksesan, wah dulu kita mungkin bisa menghasilkan prestasi yang besar, bahkan ketika pandemi pun saya hasilnya juga bagus sekali, kualitas pekerjaan saya juga bagus. Apa sebab itu? Wah, saya cari. Sebabnya saya ini selalu semangat dan sadar setiap saat ini saya sedang apa, sehingga pekerjaan saya itu selalu efektif dan efisien. Oke, saya akan lanjutkan. Kualitas batin yang demikian bagus, saya lanjutkan supaya pekerjaan saya di masa sekarang menjadi fondasi yang kuat untuk lebih punya kekurangan ini. Dalam pekerjaan saya, mungkin kadang-kadang saya terlalu semangat sehingga malah saya sakit. Jadi saya tidak
perhatikan jam istirahat, saya malam kadang masih kerja sampai pagi, subuh dan sebagainya, kemudian langsung kerja terus, waduh, sampai saya sakit saat itu. Oke, kalau demikian saya perbaiki kekurangan saya itu, supaya di masa depan saya tidak lagi sakit, karena saya bisa menyeimbangkan antara waktu kerja dan waktu istirahat. Kemudian saya juga lihat orang lain yang sukses. Kenapa ya dia bisa lebih sukses dari saya, padahal itu pekerjaannya sama, kita mulainya juga sama, bahkan dulu kita juga teman satu sebaya. Oh, ternyata dia ini orangnya kadang berani mengambil sikap lebih cepat daripada saya. Dia punya prinsip, dengan mencoba 50% berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Aduh, ini saya agak takut yang seperti itu. Oke, saya akan berusaha mengikuti cara dia, saya siap gagal semampu saya. Nah, saya kalau gagal sebesar dia, saya nggak sanggup. Tapi gagal semampu saya. Sehingga dengan saya berani mencoba, saya membuka pintu kesempatan untuk sukses. Karena dengan mencoba 50% kemungkinan berhasil. Tidak mencoba 100% gagal. Nah, kemudian juga orang ini sudah idola saya, tetapi kok juga dia ada kekurangan ya. Wah, dia ini kadang terlalu gampang percaya sama teman, sehingga kadang dijerumuskan sama teman. Oke, kalau begitu saya lebih hati-hati, saya harus percaya pada diri saya. Karena di dalam Dhamma dikatakan, diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri adalah pelita bagi diri sendiri adalah pulau bagi diri sendiri. Kalau begitu saya harus lebih hati-hati, supaya saya jangan terpengaruh dengan teman. Nah, saudara-saudara, jadi kita lalu melihat sekarang, bahwa dunia spiritual dan dunia material, ternyata di dalam Dhamma itu tidak dipisahkan dengan garis yang tegas. Justru kita bisa bekerja secara spiritual, karena pekerjaan itu pun adalah bagian dari ekspresi spiritualitas kita. Nah, ekspresi spiritualitas kita ini ada 4 hal yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesenangan, dengan passion karena tahu tujuan yang akan kita kerjakan. Dengan ada senangnya, maka kita selalu bersemangat di dalam melakukan pekerjaan kita ataupun melakukan pengembangan spiritual kita. Kemudian selain kita punya passion, punya semangat, kita juga mengerjakannya dengan penuh kehati-hatian karena ada semangat dan kita lebih perfeksionis, kita lebih ingin yang sempurna, yang terbaik prestasi yang kita mampu kerjakan. Dan yang keempat, kita rajin mengevaluasi baik kelebihan dan kekurangan sendiri maupun kelebihan dan kekurangan orang untuk dijadikan pelajaran, meningkatkan kelebihan kita atau meniru kelebihan orang dan mengurangi kekurangan kita, menghindarkan kekurangan kita, dan juga mencegah kekurangan orang muncul pada diri kita. Dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka makna kehidupan kita ini menjadi lebih jelas bahwa ternyata spiritualitas dapat menginspirasi kehidupan yang keduniawian yang kita sedang kerjakan. Dan inilah yang disampaikan di dalam Dhamma, sehingga hidup kita menjadi bermakna. Demikian yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan bisa mengantar kita semua dalam diskusi yang hangat, untuk kita bisa menjadi pedoman, dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat melakukan pekerjaan kita masing-masing dengan spiritualitas Dharma. Demikian saya kembalikan kesempatan kepada Saudara Welly. Semoga memberikan kebahagiaan, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Silakan. Satu, satu, satu.
Terima kasih Bante atas uraian damanya. Mari kita mulai dengan sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ada di Dhamma Hall, kalau ada yang mau bertanya, tinggal angkat tangan aja. Mungkin saya nggak bisa ngelihat, tapi ada yang bantu melihat. Jadi nggak masalah. Nah, mungkin sebelum memulai, karena masih pada mikir pertanyaannya, mungkin saya tanya dulu satu pertanyaan Bante. Karena kan tadi Bante ada bilang tentang mencari pekerjaan yang memberikan kita kebahagiaan. Jadi kita lebih ada passion. Nah, masalahnya kalau di Singapura, Bante, kadang-kadang cari pekerjaan yang sesuai itu agak sulit, Bante. Jadi mungkin kita mengesampingkan pekerjaan yang sesuai banget dengan passion kita. Jadi mungkin kita cari pekerjaan, ya asal dapat uang, bisa mandiri secara ekonomi, bolehlah. Jadi tiap hari kita menyeret diri kita dari tempat tidur. Tapi ya itulah dilema, maksudnya kalau kita mencari pekerjaan mungkin tidak sesuai. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa balik ke tips-tips yang tadi Bante berikan. Jadi tetap bahagia, tetap bersemangat, tetap berhati-hati, dan juga evaluasi. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Memang dalam keterbatasan negara tertentu, kadang kita memilih pekerjaan ini nggak bisa ya sesuai dengan passion. Saya ini sebetulnya senang di bidang dunia kreatif. Nah, tetapi waduh, dunia kreatif kan, saya kan jadi secara ekonomi saya kurang mandiri misalnya. Atau dunia kreatif ini agak sempit lahannya. Saya enggak, dengan kualitas saya ini rasanya sulit saya untuk diterima di dalam satu pekerjaan tertentu. Nah, tapi tadi Saudara Welly sudah sampaikan bahwa sekarang yang penting adalah kemandirian ekonomi. Karena tadi juga saya ceritakan kan bahwa kita perlu passion, tapi juga ada tujuan. Tujuan kita ini mau apa sekarang? Bahwa tujuan saya ini adalah kemandirian ekonomi. Wah, kalau tujuan saya kemandirian ekonomi, passion bisa nomor 2. Yang penting sekarang tujuan saya ini. Sekarang kita membuat tujuan jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Misalnya, jangka pendek, saya akan bekerja dalam 1 tahun ini saya harus bisa, misalnya mungkin mencicil rumah, ataupun mungkin saya punya kendaraan, atau mungkin saya bisa membeli sesuatu yang memang saya inginkan dalam 1 tahun ini. Sehingga ketika saya kendor, saya tidak punya semangat, saya juga kemudian kurang berhati-hati, malas mengevaluasi, lalu saya merenung, loh, tujuan saya bekerja ini kan mau untuk mendapatkan dalam 1 tahun hasil yang seperti tadi. Masa sekarang saya terus malas-malesan? Nanti kalau saya kerjanya tidak sempurna, saya kemudian dikeluarkan dari pekerjaan saya, kan saya malah repot. Nah, dengan perenungan pada tujuan tadi, akhirnya semangat juga bangkit lagi. Evaluasi juga muncul lagi, kehati-hatiannya juga muncul lagi. Walaupun sebetulnya passionnya lemah, rendah. Sehingga tadi dikatakan, aduh ya sampai kita menyeret badan kita, ya sudah pokoknya saya bekerja lah. Tapi ingat tujuan, bahwa saya harus cukup dalam 1 bulan ini, saya harus mencapai ini, dalam 1 tahun saya harus targetnya segini, karena saya akan mewujudkan harapan ini. Apalagi kalau itu jangka panjang, dalam 5 tahun saya tinggal di negara ini, saya harus bisa seperti ini. Wah, Anda lalu bagi 65 tahun ini berarti 60 bulan. 60 bulan itu 1 bulannya 25 hari kerja, kali 60. Wah, ini berarti sekarang berapa nih? 900 mungkin, dan seterusnya. Wah, 900 hari ini apa bisa saya? Lalu saya bagi lagi 900 hari ini berarti saya bagaimana ya 1 hari saya prestasinya harus bagaimana. Nah itu akhirnya kita punya time schedule-nya itu. Dan kita penuhi itu, karena saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Karena kunci yang pertama adalah mengucapkan saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Saat ini sedang apa? Sehingga time schedule kita ini terpenuhi.
25 hari kerja dalam sebulan, tercapai. Besoknya lagi, bulan berikutnya 25 hari lagi, tercapai lagi. Demikian seterusnya. Jadi, satu, berusaha mencari pekerjaan yang disukai, tapi kalau tidak, atau sekaligus bisa memenuhi tujuan kita. Nah, tujuannya adalah kemandirian ekonomi, atau punya gaji yang besar, atau mungkin saya kepingin mengekspresikan diri saya secara lebih maksimal. Kalau uang saya sudah cukup, tapi saya ingin mengekspresikan diri saya, ya terserah. Itu tujuan tiap orang kan berbeda-beda. Demikian, mudah-mudahan bisa lebih jelas bagaimana walaupun bukan passion kita, tapi kita tetap semangat karena kita tahu bahwa saat ini saya sedang apa, dan tujuan saya itu jangka pendek maupun jangka panjang. Apa yang harus saya wujudkan sudah jelas tergambar di dalam benak saya. Begitu? Baik, terima kasih Bante atas uraiannya. Dan bagi teman-teman yang kadang-kadang lupa dengan semangat, mungkin bisa di-review lagi videonya yang akan kami upload di YouTube. Jadi biar tetap ingat, jadi tidak menyeret-nyeret untuk pergi bekerja di pagi hari ya. Oke, baik. Apa ada pertanyaan dari teman-teman di Dhamma Hall? Belum? Oke, ada satu. Mungkin kita ada satu penanya Bante dari Buddhist Fellowship Dhamma Hall. Ya, tolong diberikan namanya atau mungkin asalnya juga ya. Nama budaya Bante dan semuanya. Saya Hanjoyo dari Bengkulu. Ya, pertanyaan saya Bante, apakah mindset yang harus kita punya dalam bekerja, bersyukur apa yang kita dapat saat ini dan ingin lebih, misalkan untuk promosi jabatan atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Apakah dalam agama Buddha itu termasuk sifat serakah juga ingin mendapatkan ya promosi atau jabatan atau gaji yang lebih tinggi lagi? Terima kasih Bante. Iya. Apakah ingin sukses, pangkatnya naik, gajinya tinggi, apakah ini serakah? Nah, saudara-saudara, kita harus punya pegangan pada saat ini saya sedang apa. Ini kunci luar biasa ya di dalam Dhamma. Jadi yang ditemukan di dalam Dhamma itu Sang Buddha itu adalah menyadari saat ini nih saya sedang apa. Kenapa demikian? Karena ini nanti yang akan membedakan keserakahan dengan yang bukan keserakahan. Kalau kita mengatakan, aduh saya pengen naik gaji, saya pengen naik pangkat, saya pengen kaya, itu jadi serakah. Wah, ini umat Buddha nanti gimana ya? Apa terus jadi nggak usah kaya-kaya aja ya? Nah, kalau caranya seperti itu, kira-kira Buddhist Fellowship bisa punya tempat nggak ya? Karena kelihatannya kan dulu ada rencana Buddhist Fellowship ini kan mau membeli tempat atau macam apa yang harganya cukup tinggi. Nah, kemudian semua yang hadir itu mengatakan, nggak usah kaya lah, itu serakah itu. Hei, kita mulai dengan saat ini saya sedang apa. Bahwa saat ini sedang apa itu bahwa saat ini. Jadi sekarang saya mau, katakanlah gini aja, penghasilannya menjadi lebih tinggi. Ya, gajinya. Kalau gaji mungkin nanti gini aja. Kadang-kadang kan kita ditarget omset ya. Dalam minggu ini kamu harus dapat sekian. X, kalau Singapura ya X dolar. Sudah X ribu, berarti ini terserah nih berapa banyak. Wah, luar biasa ini. Kemudian saya bekerja. Saya bekerja. Waduh, cukup capek juga. Tapi ya saya sadar sih harus ada pembagian waktu istirahat dan bekerja. Kemudian waktu akhir minggu ternyata tidak tercapai. X ini tercapainya hanya 60% dari target. Nah, orang yang
serakah, itu begitu tidak tercapai dia stres. Waduh, nggak tercapai, gimana ini? Aduh, wow. Apalagi misalnya ini nanti minggu depan saya sudah targetnya baru lagi. Aduh, nanti gimana? Ini kan nanti jadi beban utang untuk target berikutnya dan lain-lain. Itu stres. Tetapi orang yang penuh kesadaran, dia hanya tahu saat ini saya sedang apa. Bahwa saat ini hasilnya memang hanya tercapai 60%. Saya mau sedih kayak apa, enggak bisa mengubah. Saat ini hasilnya memang 60% dari X yang saya targetkan itu. Enggak bisa berubah. Saya mau stres, saya mau teriak, saya mau nangis, saya mau apa, enggak bisa. Yang bisa adalah saya menerima kenyataan bahwa saat ini hasil adalah 60%. Lalu bagaimana? Nah, masuk ke evaluasi. Tadi yang faktor yang keempat. Dievaluasi, kenapa ya kok hasilnya 60% dari target? Oh, saya mungkin terlalu pede. Nah, saya pikir dengan 6 hari kerja atau 5 hari kerja ini saya bisa mencapai X tersebut, ternyata nggak bisa. Ya sudah, berarti X ini setelah saya evaluasi tidak tercapai dalam 1 minggu kerja, tapi menjadi 10 hari. Nah, dengan menyadari seperti itu tanpa stres, sadar saat ini sedang apa, ini menjadi tidak serakah karena tidak sekali. Keserakahan itu kan dasarnya dari kemelekatan. Takut berpisah dengan yang dicinta dan takut bertemu dengan yang dibenci. Takut berpisah dengan yang dicinta berarti takut hilang keuntungan. Takut bertemu dengan takut bertemu dengan yang tidak disukai berarti takut bertemu dengan kerugian. Itu stres, itu serakah. Tapi ketika menyadari saat ini sedang apa, rugi dia yang tidak stres, untung dia ya biasa-biasa saja, karena untung dan rugi itu hanya sebagai dasar untuk mengevaluasi diri. Sumber keuntungan ditingkatkan, sumber kegagalan ditekan. Nah, kalau dengan konsep tadi dianggap serakah, meningkatkan keuntungan dan menekan kegagalan jadi serakah, kan akhirnya kita ini stagnan, kita ini terus, ya sudahlah kita terima nasib. Kalau memang nasib kita sukses, ya kita lahir jadi anaknya orang kaya. Biarlah papa mama yang serakah, saya tidak serakah. Karena saya pokoknya lahir jadi anaknya orang kaya sudah cukup. Tapi kalau saya lahirnya di anak yang tidak kaya, ya tidak apa-apa. Oh, ini memang karma saya, nasib saya kan memang tidak serakah. Wah, kalau caranya seperti ini, agama Buddha sudah ketinggalan. Sudah nggak ada kemajuan sama sekali. Padahal sebetulnya justru spiritual ini bisa masuk menjadi roh, menjadi nafas, menjadi darah, menjadi tulang kerangka untuk menopang kehidupan keduniawian. Jadi jangan dipisah. Ya, nah mudah-mudahan sekarang sudah mengerti yang disebut serakah itu karena takut berpisah dengan yang dicinta, yaitu keuntungan, manfaat-manfaat yang enak-enak, dan takut bertemu dengan yang dibenci, yaitu kerugian, bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan. Padahal keuntungan dan kerugian itu semuanya permainan pikiran. Kalau keinginannya tercapai, jadilah kebahagiaan, yaitu keuntungan. Keinginannya tidak tercapai, jadilah penderitaan, yaitu kerugian. Nah, hidup saat ini sedang apa itu, menyadari itu semua keinginan itu. Maka batinnya menjadi tenang, seimbang. Meningkatkan kualitas diri pun bukan karena, tamaknya itu bukan. Ya memang kita harus meningkatkan kualitas diri, karena dharma itu adalah belajar untuk meningkatkan kemajuan. Ya, jadi kelebihan sendiri diperbaiki, ditingkatkan, kekurangan sendiri diperbaiki, kelebihan orang ditingkatkan, kekurangan sendiri kekurangan orang jangan ditiru, kelebihan orang itu kita ambil, kita jadikan
pelajaran itu sebetulnya ada di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang ke-6 yaitu sama wayama. Ya, dan itu bukan menjadi tanda orang serakah, karena itu ada di dalam Jalan Mulia berunsur 8, upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, apakah Anda masih ada keberatan dengan jawaban saya? Silahkan tanya kembali supaya kita bisa ada diskusi. Silahkan. Oke, ya. Ya, Ya. umat Buddha boleh kaya, boleh naik gaji, ya, boleh punya harapan untuk promosi jabatan, tapi jangan serakah. Nah, ini tipis banget karena jangan serakah ini munculnya dari sadari saat ini saya sedang apa. Ya. Ya, terima kasih Bante. Dan seperti yang Bante katakan, memang di Buddhist Fellowship kami sedang menggalang dana agar dapat menyelesaikan bangunan Buddhist Fellowship yang baru. Ya, dan tentunya bagi teman-teman, mari kita juga berharap agar Hanjoyo bisa dapat naik gaji, bisa dapat promosi, biar dapat berdonasi. Cocok. Oh ya, kuncinya juga sudah diambil Bante untuk bangunan baru. Jadi nanti dalam proses renovasi dan juga ya desainnya juga. Oh, bagus. Saya ikut bahagia. Mudah-mudahan segera bisa menempati tempat yang baru. Iya Bante. Mungkin di kemudian hari setelah bangunannya setelah selesai, Bante dapat singgah. Secara online. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari YouTube. Untuk teman-teman yang di Dhamma Hall, silakan disiapkan ya pertanyaannya. Sekarang saya bacakan dulu dari YouTube. Ini dari Daisy Widya di Pekalongan. Pertanyaannya adalah, ketika kita hendak mencapai tujuan, biasanya kita akan ada di situasi kompetitif. Dan biasanya akan muncul ketidaksukaan karena adanya persaingan. Bagaimana menyikapinya, Bante? Iya, ini keunikan di dalam Dhamma. Saingan itu bukan musuh. Saingan itu justru teman bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri. Tadi kita barusan sampaikan bahwa poin kita adalah kelebihan sendiri tingkatkan, kekurangan sendiri perbaiki. Kan kemudian kita bahas juga, kelebihan orang ikuti, kekurangan orang hindari. Lah, orang ini maksudnya siapa? Pihak lain. Pihak lain itu siapa? Kompetitor. Jadi saingan kita itu. Tadi saya sudah sampaikan dalam pembahasan bahwa kita bidangnya apa nih? Misalnya kita bidang mungkin dagang misalnya. Kita nanti juga cari kompetitor yang berdagang juga. Jadi supaya kita tahu kelebihan dia ini apa yang saya belum punya. Jangan nyarinya yang berbeda. Misalnya, saya ini pedagang, tapi nyarinya nanti saya pedagang ya, keuntungan yang poin-poin yang menguntungkan saya sudah berhasil saya tingkatkan. Hal-hal sudah perbaiki. Kemudian saya bandingkan dengan kehidupan para biku. Wah, ya nggak cocok. Ya, pedagang kemudian dihubungkan dengan para biku. Kelebihan para biku apa? Kekurangan para biku apa? Nggak sesuai. Tapi sekarang saya hubungkan dengan, wah itu ada pesaing saya. Toko sebelah ini. Jualannya juga sama. Apa ini kelebihannya dia? Kok bisa lebih laris dari punya saya? Wah, ternyata dia bosnya itu selalu ada di toko sendiri. Jadi orang itu merasa kalau nawar itu mantap sekali. Kalau di tempat saya, kadang saya ini kan ya namanya ekonomi agak berat ya. Jadi saya kerja di 2-3 pekerjaan sekaligus sehingga saya lebih cenderung saya di belakang meja, kemudian pegawai saya yang melayani. Saya memang kurang bergaul dengan pembeli sehingga pembeli merasa, wah, saya kalau nawar sama karyawan kok kurang mantap ya.
Oh, kalau gitu sebelah ini seperti itu, saya akan berusaha. Jadi setiap kali saya buka usaha, ada pembeli, ya saya berusaha melayani. Kalau memang pegawai saya sudah nyerah atau pembeli mau nyari bosnya, ya saya harus maju. Karena kelebihan orang, saya jadikan pelajaran. Tapi juga dia punya kekurangan nih, yang membuat dagangan saya lebih laris. Apa ini kekurangannya? Dia itu belinya di tempat yang agak mahal, sehingga barangnya dia itu mahal. Memang bosnya yang jual, jadi dia senyumnya bagus, ngomongnya pandai, dan akhirnya walaupun harganya mahal, orang tuh mau beli. Padahal saya bisa beli barang yang lebih murah. Oh, kalau begitu, kekurangannya dia itu menjadi pelajaran bagi saya. Jangan sampai saya mengulang kesalahan yang orang lain lakukan karena kita satu profesi. Dia bukan kompetitor saya. Walaupun jualannya sama di sebelah, saya tidak menganggap dia saingan saya. Tapi saya menganggap dia adalah guru saya, teman belajar saya untuk memperbaiki kualitas diri saya, usaha saya. Nah, jadi saya ngikuti caranya dia senyum, caranya dia melayani pembeli, kemudian saya bisa mencari barang yang lebih murah, saya melihat kekurangannya dia, saya tidak berusaha menjatuhkan dia, tapi justru menjadi pelajaran bagi saya. Nah, maka saya punya kesempatan untuk meningkatkan usaha saya lebih maksimal. Demikian pula dengan orang yang jalankan spiritual. Misalnya Anda sering kadang-kadang tadi saya sudah sampaikan mungkin sering ke wihara dan sebagainya. Kemudian kita lihat ada orang yang punya kelebihan, misalnya sering retret, dia ikut latihan meditasi, ya ikuti. Tapi juga dia punya kekurangan. Nah, dia bukan kompetitor juga bagi kita. Gaya tuh, sok-sokan tuh. Wah, sesama umat Buddha saja gaya. Enggak. Tapi kita justru melihat, ini pelajaran, ini guru kita untuk menjadi kita lebih baik. Ini luar biasa sekali ya sama Wayama ini. Wah, ini selalu saya jelaskan di berbagai tempat. Kenapa? Karena ini benar-benar upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau sama Wayama dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ada digunakan juga dalam meditasi itu ya, karena itu gabungannya dengan nanti sama Sati dan sama Samadhi ya, yang ke-6, 7 dan 8 sama Wayama, sama Sati, sama Samadhi itu masuk di dalam meditasi. Tapi sebetulnya meditasi itu kan bukan duduk diam. Meditasi itu bagaimana kita menyadari saat ini saya sedang apa. Ketika Anda sedang bekerja, ketika Anda sedang berbicara, ketika Anda sedang berpikir, Anda selalu sadar setiap saat. Nah, itu sebetulnya yang nanti kita gunakan. Jangan pernah kita menganggap orang yang punya usaha yang sama dengan kita itu adalah saingan atau kompetitor. Pola pikir kita ubah. Kalau kita menganggap dia saingan, pesaing ataupun kompetitor, kita akhirnya jadi musuhan. Mungkin kita lalu main dukun supaya toko sebelah jadi sepi. Tapi kita justru melihat ini, wah ini guru saya ini. Ini di kursus-kursus tidak ada. Kalau bawa usaha yang sama kok dia bisa sukses, saya pelajari. Wah ini penting. Kalau kursus kan ataupun motivator itu kan bersifat universal, tidak cocok sama usaha saya. Tapi ketika usaha saya yang sama dengan dia lebih maju, wah, saya harus ikuti. Nah, dengan cara begitu, akhirnya kita mendapat semua kemajuan. Ya, kita mendapat semua kemajuan dan kita bisa menghindar semua kekurangan atau kemunduran. Adanya kemajuan, nggak ada kemunduran. Apa jadinya? Ya kesuksesan. Kesuksesan mana? Di bidang ekonomi, ataupun di keduniawian, termasuk berkeluarga ya, dan juga spiritual. Berkeluarga itu termasuk Anda bisa menggunakan sama Wayama juga. Rumah tangga Anda bahagia itu kenapa? Karena saya bisa memahami pasangan hidup saya. Bagus. Tapi ya kadang-kadang kita punya kekurangan ya. Kekurangannya apa? Ya kekurangannya
ya saya memang bisa memahami ya, tapi sekarang saya punya kekurangannya itu saya tidak begitu cocok hobinya. Ya, saya bisa memahami cara berpikir, tapi saya tidak cocok dengan hobi. Dia hobinya olahraga, saya kurang suka olahraga. Nah, kalau gitu gimana sekarang? Yang cocok tingkatkan. Ya, selalu mengkondisikan hal yang cocok dengan pasangan hidup itu kita kelola setiap hari sehingga pasangan hidup merasa nyaman berkumpul dengan kita. Hal-hal yang tidak cocok, yaitu tidak cocok makanan tadi, tidak cocok dengan hobi tadi, dia suka olahraga, saya tidak suka, saya mulai hindari. Tapi begini, kita ngomong, kamu olahraga apa hari ini? Wah, mungkin dia olahraganya yang kita nggak mampu, ya nggak usah. Tapi kalau pas ada olahraga yang kita mampu, ayo saya barengi. Mungkin jalan keliling kompleks rumah misalnya, ayo saya barengi. Sebaliknya, nanti kalau pasangan kita juga punya pola pikir yang sama, kekurangannya kan memang hobinya olahraga nggak sama nih. Nah, mungkin sekarang yang satu hobi olahraga, satu hobi membaca. Nah, mungkin satu ketika, hari ini aku nggak mau olahraga dulu saya mau nemeni kamu baca apa, kamu ceritalah yang kamu bacakan. Nah, kekurangannya sendiri bisa diperbaiki, kelebihan sendiri ditingkatkan. Kemudian kita melihat pasangan orang lain yang sama, kurang lebih sama umurnya, kurang lebih sama sionya, mungkin juga kurang lebih sama, karena kadang-kadang orang ngomong, wah kalau sio ini sama sio itu sering rewel lah, sering masalah lah. Nah, kita cari yang kira-kira kurang lebih sama. Apa ya yang dia bisa miliki lebih bagus lagi? Oh, dia ini sering bepergian sama-sama suami istri. Anak-anak kadang ditinggal di rumah, kemudian suami istri mempunyai kegiatan sama-sama berdua, mungkin jalan ke luar kota berduaan, atau mungkin ya ke luar pulau atau ke luar negeri seminggu misalnya berduaan. Jadi benar-benar terbebas dari urusan anak, terbebas dari urusan pekerjaan. Aku mau niru kelebihan yang seperti itu. Nah, kelebihan orang tiru. Kemudian kekurangannya ya, saya melihat itu pasangannya ini agak, karena sering pergi-pergi kemana-mana, anaknya jadi agak kurang berpendidikan. Jadi hubungan orang tua dengan anak ini agak jauh dan anaknya ini agak susah diatur sama orang tua. Oke, saya tidak menjadikan itu saingan. Kan tidak ada gunanya juga toh saingan sama orang yang keluarga yang berbeda. Cuma kita menjadikan itu pelajaran. Oh, kalau begitu, saya terhadap anak saya juga sama. Saya mungkin kalaupun harus pergi pasangan hidup, pergi kemana-mana, tapi mungkin saya harus kontak anak atau apa, atau ada pendekatan, mungkin kadang merangkul anak, ya, kadang mungkin ngobrol di ruang makan dan lain sebagainya, sehingga hubungan keluarga antara ayah dan ibu dengan anak itu menjadi lebih akrab, karena saya belajar dari keluarga yang mereka itu. Wah, ini demikian luar biasa sekali ya sama Wayama ini. Ini benar-benar kita kalau jalani Dharma ini, waduh, sangat hebat sekali. Karena kita benar-benar bisa menjadi kemajuan yang ada. Kemunduran benar-benar bisa kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Ya, jangan pernah kita punya konsep kompetisi, tapi yang ada saling belajar. Kita belajar diri dia untuk meningkatkan kualitas diri, dia mungkin belajar dari kita juga untuk meningkatkan kualitas diri, dan akhirnya kita sama-sama teman belajar. Dan apa gunanya kita bermusuhan? Karena kita tidak lagi bersaing-saing. Ya, begitu. Terima kasih. Ayo, silakan Saudara Beli. Terima kasih Bante. Sudah ada pertanyaan dari teman kami di Dhamma Hall. Ya, silakan nama dan asalnya. Terima kasih Bante. Saya Edi dari Medan. Bante, sangat menarik tadi yang Bante katakan, terutama tentang sama Wayama, tentang daya upaya kita untuk selalu berusaha, bekerja apa yang kita senangi dengan penuh hati, teliti, evaluasi, dan sebagainya. Bagaimana kalau begini Bante, sering kita melihat bahwa dalam kehidupan
kadang-kadang seseorang tuh sudah berusaha, Bante. Berusaha sebaik-baik, belajar, bekerja dengan baik. Dan kadang mungkin hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Dan kadang-kadang ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau itu memang milikmu, itu akan jadi milikmu. Kalau itu bukan, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi tapi kita tidak pesimis. Kita sebagai umat Buddha, kita selalu berusaha dan kita juga menyadari bahwa kita bukan hanya hidup hanya dalam kehidupan ini. Mungkin dalam kehidupan sebelumnya ada karma-karma sesuatu yang terjadi. Nah, dengan selalu berusaha keras dan mengenyampingkan apa yang telah terjadi di kehidupan sebelumnya, kita tetap berusaha keras. Tapi apakah benar, Bante, bahwa kadang kalau waktunya belum tepat atau mungkin usaha kita belum sampai meskipun telah berusaha sekeras-kerasnya, maaf, kadang keberhasilan itu mungkin belum bisa tercapai. Mungkin Bante bisa memberikan pengarahan bagaimana? Terima kasih, Bante. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana ya, saya sudah usaha kok nggak ada hasil. Nah, kadang-kadang kita lalu putus asa. Aduh, saya sudah usaha, tidak berhasil. Saya sudah berusaha memperbaiki kualitas diri saya, meningkatkan kelebihan, mengurangi kekurangan. Saya sudah belajar sama orang lain. Kok nggak berhasil-berhasil ya? Saudara-saudara, ini balik ke pertanyaan yang awal tadi, bahwa kita harus tahu tujuan. Ya, tadi saudara Willy kan mengatakan, halo, sampai kerja ini kalau enggak ada passion ini ya nyeret badan lah ke tempat pekerjaan. Nah, jadi kita harus tahu tujuan kita. Karena memang kadang-kadang kita sudah usaha bisa-bisa apa saja kita sudah kerjakan. Diibaratkan kalau dalam di Indonesia itu dikatakan kepala bisa jadi kaki, kaki jadi kepala, artinya sudah jungkir balik nggak karu-karuan, masih nggak ada hasilnya. Nah, kemudian kita kadang putus asa, nyerah dah, karma nih. Kemudian seperti yang tadi Anda katakan, kalau milik ya milik, bukan milik ya bukan milik. Gimana kita tahu milik dan bukan milik itu kalau kita nggak usaha? Nah, jadi kita tetap usaha, kemudian kok nggak berhasil? Ingat, tujuan kita apa ini? Jadi kalau Saudara Willy kan ngomong, waduh, tidak ada passionnya nih, gimana? Tujuannya tapi apa nih? Tujuannya kan bekerja itu untuk apa? Kecukupan materi, kemandirian ekonomi. Ya sudah, itu yang kita kejar. Jadi lemesnya kayak apa, malesnya kayak apa, tapi tujuan saya kan belum tercapai. Saya harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya tetap harus punya semangat, saya harus tetap memberikan hasil yang maksimal dengan penuh kehati-hatian dan berevaluasi. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita juga harus ingat, memang semua itu ada waktunya. Ibaratnya orang hamil, 3 bulan suruh lahir, ya nggak jadilah. 7 bulan, ya mungkin jadi. Tapi kalau bagus 9 bulan atau sudah umurnya nyampe, ya itu baru lahir. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan, tetapi sebelum tidak memaksakan itu, jangan putus asa. Harus berjuang dan terus berjuang. Kenapa demikian? Hasil memang bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa menentukan usaha. Tadi kita juga bahas tentang tadi misalnya tentang mindset kerja tadi. Saya di situ memberikan contoh bahwa kita punya target omset X dalam 1 bulan, X ribu dolar misalnya. Tetapi setelah kita bekerja, hasilnya itu tidak sesuai dengan target. Kenapa? Karena kita hanya bisa menguasai pekerjaan kita, menguasai usaha kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan hasilnya. Sehingga kita kemudian, wah ini ternyata nggak bisa ya dalam 1 bulan 25 hari kerja ya, berarti target X ini mungkin saya capai dalam
40 hari kerja misalnya. Nah, jadi kita hanya bisa berkuasa pada usaha kita. Makanya di dalam Dhamma tadi juga sama wayama itu adalah usaha, tidak membicarakan hasil. Karena usaha kita memperbaiki kekurangan kita, meningkatkan kelebihan kita, demikian pula belajar kelebihan orang dan menghindari kekurangan orang, itu sebetulnya tentang usaha. Sehingga diharapkan hasilnya menjadi maksimal. Maksimal sesuai dengan beberapa yang mendukung. Waktu termasuk, kalau nanti kita berbicara karma, ya ada karma yang mendukung. Tentu kita juga ingat bahwa di dalam teori karma itu juga ada karma yang melahirkan. Misalnya kita lahir nih, aduh sudah jadi orang ya biasa-biasa lah, ekonomi ya tidak sukses lah, orang tua saya ini memang ekonominya ya biasa. Itu karma yang melahirkan. Kemudian ada karma yang mendukung. Sudah ekonomi kita biasa, kemampuan otak kita ya biasa, wajah kita ya biasa, keterampilan kita ya biasa. Nah ini jadi sudah biasa semuanya ya biasa. Kemudian ada usaha, ada karma yang mengurangi. Apakah yang mengurangi? Usaha kita sendiri. Kita boleh lahir dari keluarga yang biasa dan potongan tubuh kita biasa, tapi kita moralitasnya baik, perilaku kita baik, cara berbicara kita baik, pikiran kita juga baik, usaha-usaha kita juga baik. Nah, itu mengurangi, membuat orang melihat keluarganya biasa-biasa ya, casingnya orang ini juga biasa-biasa, tapi kok saya lihat orangnya baik ya. Oke lah, kita bisa ajak dia join, kongsi, mungkin di perusahaan kita ini. Atau mungkin ya kita masukkan sebagai karyawan kita juga bisa. Nah ini ada perubahan. Sehingga yang tadi biasa-biasa ekonominya orang tua dan lain-lain, dia menjadi terkurangi. Yang sedang jalan ini bisa berkurang. Jadi kalau tadi dikatakan yang milik memang tetap milik, di sini bisa berubah. Kemudian ada yang memotong. Ada yang melahirkan, kemudian mendukung, mengurangi, memotong, karma yang memotong. Jadi ternyata setelah dia bekerja di perusahaan itu, dia tetap kelakuannya baik, moralitasnya baik, malah dia sekarang diangkat menjadi pimpinan cabang. Wah, sehingga dia sukses, dia bisa punya rumah sendiri, dia bisa ngangkat keluarganya, dia bisa memakmurkan keluarganya dan sebagainya. Ini karma yang memotong. Nah, apakah ini memang milik? Ya, kalau nggak diusahakan ya nggak jadi milik. Tapi karena diusahakan, miliknya jadi berubah. Sebaliknya ada orang yang lahir dari orang tua yang sukses. Pandai otaknya, penampilannya juga bagus, ya kayak artis misalnya. Tapi ada karma yang mengurangi. Misalnya apa? Pergaulannya kurang baik karena dia merasa, wah kan saya orang kaya, bagi duit sana, bagi duit sini, temennya banyak, teman baik dan juga teman tidak baik, ngajari minum dan lain sebagainya. Kemudian juga mengajari yang wah rusak-rusakan lah, ya, pergaulannya tidak beres sehingga akhirnya dia waktu mengendarai kendaraannya dengan kesadarannya yang rendah, kecelakaan. Dan akhirnya penampilan yang kayak artis itu menjadi hancur, kemudian juga penghasilan yang demikian bagus, otak yang bagus, ini juga otaknya menjadi error, dan akhirnya itulah karma yang memotong. Coba Anda renungkan. Kelahiran dari orang sukses, penampilannya, casingnya juga kayak artis, pandai otaknya, tapi karena perbuatannya sendiri mengurangi, yaitu dia bergaul dengan yang tidak bijaksana, maka dia terpotong, akhirnya menjadi otaknya tidak beres, penampilannya juga tidak karuan. Anda tentu tahu itu salah satu artis yang terkenal sekali dulu di zaman, mungkin Anda juga pernah nonton itu Home Alone atau macam apa itu, ya. Itu dulu kan waktu mudanya anak itu kan wah penampilannya bagus, sudah menjadi sukses ketika dia masih usia sangat kecil karena main di Home Alone itu.
Tapi sekarang kan karena dia pengaruh narkoba, pengaruh apa, kan keindahan masa lalunya itu kan menjadi terlewati semua. Kalau Anda pernah membaca itu kan ngeri sekali, dan itu hanya salah satu contoh. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi kesuksesan kita itu karena perjuangan kita juga. Kegagalan kita juga karena perjuangan kita yang tidak tepat juga. Jadi kita di dalam dharma ini bukan hanya bergantung pada karma, karena karma itu adalah niat. Sang Buddha menyebutkan karma itu adalah niat, berarti segala sesuatu yang kita niati itulah karma, bukan menerima. Karma itu ada niat untuk melakukan dan baru ada buahnya. Jadi kita ketika mengalami kesusahan dan sebagainya jangan mengatakan waduh ini buah karma aku, tidak, karena keputusan kita yang mungkin tidak tepat. Ya, dan juga jangan selalu menyalahkan karma lampau, karena karma lampau kita juga nggak pernah tahu. Jadi kita harus mulai berjuang saat ini saya sedang apa, karena saat ini sedang apa itu bisa memperbaiki yang dulu, membangun yang masa datang. Tapi kalau kita ya memang karmaku buruk lah, aku dulu karma lampaunya apa ya, penjahat atau apa, hidupku kok menderita gini, selamanya kita tidak ada kemajuan. Sejahat-jahatnya kita, mungkin kita belum pernah membunuh seperti Anggulimala. Tetapi Anggulimala bisa menyelesaikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang terakhir. Kenapa? Karena bukan menyesali yang sudah lewat, tapi saat ini saya sedang apa. Sehingga di dalam Anggulimala Parita kan disebutkan bahwa sejak saya sudah menjadi seorang pertapa ini, saya tidak melakukan kejahatan apapun juga. Ya, itu kalau Anda membaca terjemahannya kan semacam itu. Jadi artinya yang dulu ya sudah, tapi itu dulu menjadi pelajaran supaya saat ini saya tidak mengulang kekurangannya. Kelebihannya saya tingkatkan supaya membangun masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, jadi usaha tetap keras, pertahankan karena kita ingat tujuan kita. Dan kalaupun belum berhasil tidak masalah, dievaluasi lagi, karena memang kita hanya bisa berkuasa pada usaha kita, tidak bisa menguasai, menentukan, memastikan hasil yang akan kita dapatkan. Tapi hasil apapun juga, kita harus terima kenyataan, karena kita bukan yang serakah. Seperti yang tadi dikatakan, kalau saya ingin naik pangkat atau penghasilan yang lebih tinggi, apakah serakah? Tidak. Tapi kalau Anda ditolak jadi sakit hati, lah itu serakah. Tapi kalau ya nggak jadi naik, ya nggak apa-apa lah, saya akan berjuang lagi. Itu tidak serakah. Bedanya keserakahan itu hanya karena dia sadar hidup saat ini atau tidak. Yang sadar hidup saat ini, dia bisa menerima segalanya sebagaimana adanya dan meningkatkan kualitas hidupnya dari kenyataan yang dia terima saat ini menjadi lebih baik mulai sekarang sampai selama-lamanya. Begitu ya? Cukup jelas atau masih ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin ada sedikit tambahan, Bante. Silakan. Terima kasih Bante. Mungkin kita akan membahas lebih lanjut tadi tentang yang Bante katakan, seorang yang dilahirkan dengan sangat baik, dengan ilmu yang bagus, wajah tampan, tapi tiba-tiba dia bergaul dengan orang yang tidak baik, jadi ada karma yang memutus. Bagaimana Bante kalau misalnya begini, orang itu sampai pergaulannya buruk, bercampur dengan orang tidak baik, memang kita tahu mungkin dia berpikir yang kurang baik sehingga salah memilih, atau apakah benar bahwa karmanya yang mendorong dia sehingga dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik? Ya karena saya juga mungkin ada experience berjumpa dengan seseorang yang dekat, tidak mengetahui bahwa orangnya sangat baik, meditasi, sering ke wihara, dan memang mempunyai niat yang sangat baik. Tapi ada sesuatu masa
semuanya tidak berhasil, Bante. Apa yang dia lakukan semua maaf gagal. Padahal dia sudah berusaha baik dengan niat yang baik. Tapi suatu masa balik kembali menjadi baik. Apakah itu suatu saat bahwa harus menyelesaikan karma yang saat lampau, Bante? Jadi sampai-sampai kita ada yang mengatakan bahwa your karma will lead you to where you go, atau terjemahnya apakah karma itu akan mengarahkan kita kepada tempat di mana kita gimana Bante? Ya. Terima kasih Bante. Mengenal istilah karma. Tapi hati-hati, kita ini bukan pahamnya determinisme. Bukan paham bahwa karma itu semua yang membuat kita jadi hari ini. Kita kalau determinisme seperti itu, berarti kita tidak sesuai dengan dharma. Karena karma dalam konsep dharma ini adalah niat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Nah, jadi sekarang kita di lingkungan, misalnya tadi teman yang diceritakan, bisa saja dia dengan kondisi yang sempurna yang tadi sudah disampaikan, orang tuanya sukses, ya penampilannya juga seperti artis, ya pandai dan sebagainya, tapi dia ditinggal di lingkungan yang mungkin kurang ideal. Nah, lingkungan peminum, lingkungan penjudi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau teorinya tadi determinisme, wah ini kita ditentukan sudah oleh karma jadi di situ. Jadi tidak ada pilihan lain, dia harus bergabung di situ, kalau enggak jadi musuh. Nanti dulu, karena karma adalah niat. Artinya sekarang keputusan kita mau atau tidak berkumpul dengan mereka. Mau enggak kita bergaul dengan mereka? Atau kita mau mengatakan kepada orang tua, waduh lingkungan kita ini nggak baik ya, gimana ya kalau saya mungkin kos saja di tempat lain. Itu keputusan kita. Sama dengan seorang marketing datang kepada Anda, kemudian menawarkan mungkin asuransi lah, mungkin ya, kalau marketing barang ya menawarkan barang mungkin alat penyaring air dan lain-lain, obat MLM apa sajalah, termasuk judi, slot lah dan lain-lain. Lalu Anda punya konsep, ini marketing ini datang ke tempat saya atau bertemu dengan saya ini adalah karma. Berarti saya harus jalani karma. Tidak. Karena sekarang dia ketemu saya, ya memang dia punya niat ketemu saya bisa ketemu dia, ya betul niat itu ada kondisi karmanya, tetapi sekarang saya punya free will untuk memutuskan apakah saya mengikuti si marketing itu untuk membeli barangnya, produknya, atau saya menolak dengan halus. Itu free will saya. Dan di dalam Dhamma, free will ini diakui sebagai karma. Niat adalah karma. Ya, nah jadi jangan sampai kita salah menjadi determinisme, apa saja yang kita alami menjadi karma, nanti kita menjadi orang yang pasif. Kita tidak lagi ada upaya yang kuat, padahal di dalam sama wayamo itu, jadi kita ini penuh usaha. Di dalam Dharma ini semua penuh usaha. Bahkan Sang Buddha sebelum wafat pun mengatakan berusahalah. Ya, semuanya ada usaha, berjuang. Pangeran Siddhartha mencapai kesucian pun itu hasil perjuangan 6 tahun, bukan hasil mendapat, ya memang karmanya yang sepertinya dalam kehidupanku ini menjadi kehidupan terakhir karena memang sudah karmanya ini, karena di zaman dulu Buddha di Pangkara saya sudah dapat blessing. Enggak, ya diperjuangkan. Kesucian itu adalah hasil perjuangan, bukan hasil pemberian karma. Ingat baik-baik ini ya, supaya kita tidak sampai salah. Nanti kalau salah kita menjadi pasifisme yang repot juga. Nanti kita tidak ada aktivitas apa-apa karena kita mengatakan karmanya saya memang harus begini. Tidak. Kita punya free will untuk menentukan apakah kita mau melaksanakan atau tidak. Begitu ya, Saudara Edi tadi. Ya, terima kasih Bante atas uraiannya.
Time check dulu Bante, sekarang waktu menunjukkan pukul 3.40 di Singapura, mungkin 2.40 di Surabaya, di tempat Bante. Jadi apa boleh kami extend dulu Bante sampai jam 4 waktu Singapura untuk Q&A-nya? Jadi jam 3 waktu Bante. Silahkan, 20 menit lagi. Oke, ya terima kasih Bante. Ya, Hmm. saya berlanjut ke pertanyaan dari YouTube dulu. Ini dari Steffi Setiawan. Pertanyaannya, kalau misalnya sedang di fase burnout, bagaimana kita bisa mendapatkan passion-nya kembali? Ya, bagaimana ya kita kalau pas baru, aduh ini sudah semuanya capek semualah ini, bagaimana ya passionnya kembali? Ya kadang-kadang kita bisa menurunkan tensi, cooling down dulu lah. Ya, tetapi tetap ingat tujuan awal itu apa? Orang naik gunung bisa nyampe ke atas itu kalau selalu ingat tujuannya. Tapi kalau nggak ingat tujuannya, mau pulang setengah jalan, ya tadi saya juga sampaikan dengan contoh Anda tinggal di Singapura misalnya, kalau nggak tahu tujuannya, akhirnya, aduh apa ya ini kok saya jadi seperti merasa jauh dengan keluarga, mau ngomong sama keluarga atau sama mungkin ya anak atau apa, wah kok ya jadi sulit sekali komunikasi dengan mereka. Nah, akhirnya passion kita menurun dan kita merasa tidak punya semangat sama sekali. Tapi kalau kemudian kita ingat tujuannya, saya ini tujuannya apa? Oh ya, saya ini akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Mumpung saya masih muda, mumpung saya masih semangat. Oke, saya bangun kembali. Jadi saya harus memotivasi diri saya. Selain itu, kita juga bisa meminta saran orang lain. Kadang-kadang kita ini sebetulnya kalau secara dhamma, kita ini sudah dibekali wawasan-wawasan dhamma untuk kita mandiri ya, diri sendiri pelindung bagi diri sendiri, ya kemudian jadikanlah diri sebagai pulau bagi diri sendiri dan sebagainya, itu supaya kita mandiri. Tetapi pada proses prakteknya kadang-kadang kita ya lemah juga, ya di saat kita burn out, kemudian aduh ya gimana ya, enggak punya semangat. Nah, kadang-kadang kita terus sharing dengan teman. Nah, teman itu karena dia tidak terlibat secara emosi, ya dia bisa memberikan saran yang lebih baik, ya. Ah, sudahlah, kamu tetap semangat dan sebagainya. Sama dengan Anda misalnya mendapatkan curhat dari teman yang lain. Entah dia karena masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah yang lain-lain. Dia merasa bebannya ini berat sekali sampai harus meneteskan air mata lah, sampai dia ngomong saya nggak bisa tidur, sampai minum obat tidur dan sebagainya. Tapi Anda yang mendengar ceritanya itu, Anda merasa masalahnya demikian mudah. Kenapa harus dipersulit dengan pola pikir seperti itu? Nah, itu bagi Anda pikirannya ada, tapi jangan dikeluarkan dengan omongannya ke orang itu. Anda hanya mengatakan, oke, sebetulnya ya memang kesulitannya seperti itu, tapi bisa diatasi dengan cara gini-gini. Kenapa? Karena kita tidak terlibat secara emosional. Kita bukan si pelaku, jadi kita lebih bisa punya wawasan, ya helikopter view. Jadi kita punya wawasan yang lebih luas, melihat sekitarnya, sehingga kita bisa membantu menyelesaikan masalah yang dia sedang hadapi. Tapi bagi orang yang terlibat secara emosional, dia sulit sekali untuk ketemu jalan keluarnya. Bahkan kita saja yang punya kacamata pembaca, kemudian terletak di atas kepala karena kita masih mau lihat jarak jauh. Pada saatnya kita dibutuhkan kacamata itu, kita bisa nyari dengan gelisah, mana kacamata, dan emosi. Kenapa? Karena kita terlibat secara emosional, bahwa saya itu mau cepat dapat kacamatanya, saya mau bekerja lagi. Mana kacamata, mana kacamata. Lah orang lain di luar kita, dia helikopter view. Loh, itu di atas kepalamu. Ah iya.
Demikian pula ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami patah semangat, ketika kita mengalami kelelahan semuanya, rasanya sudah tidak punya tenaga sama sekali untuk melanjutkan usaha kita. Kadang-kadang selain kita cooling down, kita sampaikan kepada teman yang kita percaya supaya kita dimotivasi lagi. Motivasinya itu sebenarnya nanti diri kita juga yang menyelesaikan. Sama dengan pergi ke dokter, sakit ya diobati, obatnya ya kita sendiri yang minum. Demikian pula dimotivasi kita sendiri yang jalani. Cuman karena dia tidak terlibat secara emosi, dia lebih bisa kita ngerti, oh iya, sesungguhnya memang begitu. Ya, terima kasih. Nah, jadi bagi Anda yang sedang burn out atau apa, tidak ketemu passionnya, masuk akal. Kadang-kadang kita perlu tunda sebentar, kadang kita perlu curhat dengan teman supaya bisa di-input lagi datanya. Tapi kalau kita mau lebih semangat, yaitu ingat tujuan awalnya. Maka Anda akan bangkit semangat melewati semua kesulitan untuk mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Silahkan lanjut. Terima kasih Bante. Ada satu pertanyaan dari Dhamma Hall, dari Nur yang berasal dari Malang. Apakah usaha ayam petelur termasuk melanggar sila? Iya, secara dhamma sebetulnya usaha yang ada hubungannya dengan makhluk ini agak kurang ideal karena potensinya besar untuk pelanggaran sila. Potensinya besar. Jadi misalnya sekarang ayam petelur, saya memang tidak membunuh nih, saya kasih makan kok. Betul. Jadi selama menjadi ayam petelur, ya dia baik-baik saja sih, tidak masalah. Cuman ayam petelur itu kan lama-lama ya jadi tua juga. Lah kalau sudah tua, terus ayam petelur ini mau dimanakan? Apa dipelihara sampai meninggal, sampai mati? Nah kalau ayam petelurnya dipelihara sampai mati, ya tidak ada problem. Tapi biasanya ayam petelur yang sudah tua, tidak produktif lagi ini, kemudian dikeluarkan dari kompleks kandang untuk dipindahkan ke penjual soto. Nah, ini potensinya baru muncul. Karena itu bikin karma buruk. Ya, karena kita sudah tahu ini pasti ke penjual soto ini ya pasti besok jadi soto ayam atau daging sate ayam. Itu. Jadi idealnya seperti Anda ternak babi. Saya kan cuma ternak babi, cuma ngasih makan. Betul. Tetapi setelah babinya dewasa, apa kira-kira tetap Anda pelihara sampai tua dan mati? Oh iya, babinya dewasa lalu dikeluarkan dari kandang untuk dipindahkan ke pejagalan. Itulah potensinya juga. Nah, kemudian apakah umat Buddha tidak boleh? Nah, kita sekarang di Indonesia itu dan juga di belahan dunia yang lain pun umat Buddha yang jadi nelayan ya ada, yang jadi petani ya ada, bahkan ibu rumah tangga yang Buddhis pun kalau punya anak cacingan kan ya terpaksa harus diobat cacing. Nah, sekarang yang nelayan juga begitu. Kenapa? Ya, karena memang dia ini sudah punya potensi melanggar salah satu sila. Maka keempat sila yang lain sebaiknya dipertahankan dengan baik. Ya, jadi saya sudah potensi membunuh nih. Karena itu saya jangan sampai melakukan pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan dari 5 sila. Kenapa demikian? Karena kalau satu sudah dilanggar, kemudian ya sekalianlah dia membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Ya ini jadi kacau balau moralitas kita. Tapi saya sudah sadari saat ini saya sedang apa? Ya saat ini saya sedang melakukan pekerjaan yang kurang sesuai dhamma. Tapi tidak apa-apa. Saya akan terus, karena ini belum ada pilihan yang lain, belum ada alternatif pekerjaan yang lain, ya saya kerjakan dulu sambil saya banyak berbuat baik dan menjaga 4 sila yang lainnya. Nah nanti kalau kondisinya memungkinkan, barulah saya
alih profesi. Selama saya belum punya kesempatan alih profesi, ya enggak apa-apalah. Sementara ya ini, tapi saya tambah kebajikan yang lebih banyak. Kurangi kejahatan dan menyucikan pikiran supaya saya lebih banyak karma baik yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan bagi yang punya usaha yang betelur ataupun peternakan babi, punya kambing, punya sapi dan lain-lain, ikan juga. Nah, sebaiknya ya selama belum ada pekerjaan lain ya sudah. Ya, kemudian juga Dhamma ini punya konsep, kalau Anda semakin terpaksa, karmanya itu juga semakin kecil, baik karma baik maupun karma buruk. Misalnya tadi, ibu yang punya anak cacingan, jangan kemudian, oh ya ini sudah karmanya anak, ini cacingan, ya kita abaikan saja, enggak apa-apa, kalau memang cacingnya ini masih milik, ya dia jadi milik anak ini, kalau cacingnya sudah bukan milik, nanti kan keluar sendiri. Enggak. Free will-nya kita pakai, yaitu anaknya dikasih obat cacing terpaksa, tidak ada pilihan lain. Ya, karena di dalam sila itu kalau Anda baca terjemahannya Pancasila Buddhis, yang tadi juga dibaca oleh Anda semua Pancasila Buddhisnya, aku bertekad melatih diri menghindari. Jadi karena anaknya cacingan, aku masih bertekad untuk melatih diri. Cuma tidak bisa saya hindari untuk melakukan pengobat cacing kepada anaknya. Demikian pula yang tadi misalnya jual ayam petelur, babi dan sebagainya, aku sebetulnya tetap bertekad melatih diri menghindari. Itu mah tidak bisa dihindari karena ini masih pekerjaan dari orang tua lah, kemudian ini juga belum ada alternatif pekerjaan lain, masih belum bisa dihindari. Tapi saya yakin satu ketika saya pasti ada upaya untuk menghindarinya. Nah, jadi itu karmanya menjadi tidak terlalu besar karena kita terpaksa. Demikian pula berbuat baik, kalau terpaksa, ya juga jadi karmanya kecil. Misalnya ditodong, kemudian ya dia berbuat baik dengan mengatakan, ya sudahlah, anggap aja saya berdana. Nilainya kecil dibandingkan kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk berdana. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti pertanyaan yang tertulis ini tadi. Karena ini tadi dari Dhamma Hall, siapa tahu masih kurang penjelasan saya, boleh disampaikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bante. Mungkin pertanyaan terakhir, kalau ada yang mau bertanya dari Dhamma Hall. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan terakhir yang sudah masuk. Tidak ada ya? Semua sudah jelas. Baik, mungkin saya bacakan pertanyaan terakhir, Bante, dan mungkin Bante juga bisa langsung memberikan kata penutup nantinya. Oh ya, sekedar informasi, dari tadi saya juga menanyakan teman-teman untuk memberitahukan asal, karena ini juga untuk memberitahukan teman-teman semua yang bergabung dari YouTube, bahwa para umat-umat Buddhis di sini, yang berada di Singapura, juga berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Ada representasinya, Bante. Jadi ada dari Batam, ada dari Bandung, ada Medan. Nah, jadi untuk teman-teman lain yang menyimak dari YouTube, boleh datang ke Buddhist Fellowship Dhamma Hall. Nah, ini dari Harry Lee, yang berasal dari Palembang, dan sekarang berdomisili di Singapura. Moga-moga nanti Harry Lee juga bisa datang bergabung langsung di Dhamma Hall ya. Pertanyaannya adalah, Namo Buddhaya, nama saya Harry, warga Palembang, sekarang berdomisili di Singapura. Bante, saya mau bertanya, bagaimana mengimbangi rasa bersyukur dan mengejar kesuksesan duniawi? Baik. Sebetulnya ini tadi sudah kita bahas dengan mindset kerja tadi ya, pertanyaan Saudara Handoyo tadi. Tapi saya akan sampaikan lagi dan ini mungkin juga menjadi satu kesimpulan ya. Bahwa rasa bersyukur itu adalah menerima kenyataan saat ini sedang apa itu. Ya, bahasa kita saat ini sedang apa? Bahasa yang digunakan tadi adalah bersyukur. Kalau tadi misalnya target omset saya X, tapi kemudian setelah saya perjuangkan dalam 1 bulan ini, yang mestinya dapatnya X ternyata hanya 60%. Maka saya bersyukur sudah bisa mendapat 60%.
Yang disyukuri itu kan yang didapat, bukan yang hilang. Ya, karena kalau kita menyesali yang hilang, aduh kok masih kurang 40% ya, stres, itu serakah soalnya. Tapi sekarang ya syukurlah sudah ada 60%. Walaupun masih kurang, karena target saya adalah X, ini hanya 60%. Kemudian dari rasa syukur ini, karena saat ini saya sedang apa, saya bisa menerima, maka saya kemudian menggunakan kemampuan saya mengevaluasi. Apakah kelebihan saya sehingga bisa dapat 60%, kok bukan 20% misalnya? Apakah kekurangan saya kok hanya dapat 60%, kok tidak 100% misalnya? Nah, kekurangan itu diperbaiki, kelebihannya ditingkatkan. Jadi bahasa syukur itu adalah sebetulnya kalau dalam Dhamma adalah saat ini saya sedang apa. Jadi selalu menyadari saat ini sedang apa. Mensyukuri saat ini. Itu sebetulnya bersyukur itu kan selalu apa saja yang Anda hadapi saat ini, Anda bersyukur. Dan itu konsep Indonesia sangat luar biasa. Anda sering membaca berita-berita kalau dari Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di Singapura apakah beritanya seperti itu. Kalau di Indonesia, ada kecelakaan kendaraan misalnya itu kemarin sepeda motor masuk ke bawah truk misalnya. Wah, sepeda motor ketabrak truk yang remnya blong. Ada 7 sepeda motor. Bersyukur tidak ada korbannya. Nah, beruntung tidak ada korbannya. Jadi selalu ada syukur dan ada untung ini. Jadi 7 kendaraan rusak pun masih untung. Tapi kalau sekarang ada yang luka berat 1, beruntung yang luka berat itu cuma 1, tidak 7. Kalau luka berat itu meninggal, ya beruntung meninggal juga cuma 1, tidak 7. Jadi kita ini sebetulnya sudah dididik dari kecil untuk selalu melihat dari sudut positifnya, untung, syukur, ya. Kemudian juga ya saat ini saya sedang apa itu. Jadi kita sudah dididik, tinggal kita menyadari, mengembangkan di kehidupan sehari-hari yang lebih luas lagi. Kan kita selalu begitu. Duh, aku kok rugi ya. Bulan ini, aduh, kerjaan saya kok rugi X rupiah atau X dolar ini ya. Tapi untunglah, cuman X dolar aja, nggak sampai 3 dolar. Loh, jadi rugi pun masih ada untungnya. Masih perlu bersyukur. Ini sebetulnya konsep yang sangat positif sekali ya, untuk membangun semangat kita untuk terus bisa berjuang dan berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Karena itu kita harus berjuang untuk hidup. Sehingga dengan cara demikian, maka keberhasilannya akan kita selalu bisa tingkatkan. Terus kita tingkatkan keberhasilan yang sudah kita dapatkan di masa sekarang, kita tingkatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sedangkan ketidakberhasilan kita di masa sekarang menjadi kesempatan kita menghindarinya di masa depan. Dengan demikian, maka sebetulnya tujuan kita dalam hidup ini agar lebih bermakna adalah menjadikan Dharma sebagai nafas kehidupan. Karena Dharma ini bukan terpisah dari kehidupan kita. Dharma ini bukan berdiri sendiri hanya di rumah. Dharma ini bukan terpisah karena hanya ada di dalam batin kita, bukan. Dharma ini ada di dalam diri kita dari kepala sampai kaki kita. Dan Dharma yang dari kepala sampai kaki kita ini ketika kita gerakkan menjadi pekerjaan, maka pekerjaan kita hendaknya yang sesuai dengan Dharma. Pekerjaan itu menjadi sarana meningkatkan spiritualitas kita. Kalau tadi a purposeful life ini adalah bagaimana kita menyelaraskan antara kehidupan spiritual dan kehidupan materi, maka sesungguhnya setiap gerak kita, setiap ucapan kita, setiap pola pikir kita ini, kalau dinafaskan atau kalau diinspirasikan oleh Dharma, maka dia justru akan menjadi kesempatan meningkatkan kualitas kehidupan kita secara materi juga. Semoga dengan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan perjumpaan pada sore hari ini
dapat memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan membuka wawasan kita bahwa sesungguhnya Dharma menjadi jalan hidup kita. Dengan Dharma menjadi jalan hidup kita, kesuksesan spiritual, kesuksesan keduniawian dapat kita raih bersama-sama di dalam kehidupan ini juga, sehingga kita bahagia secara spiritual di kehidupan ini, bahagia secara material di kehidupan ini, dan dapat terlahir di alam bahagia setelah kehidupan ini, bahkan bisa mencapai kebebasan dari kelahiran kembali juga di kehidupan ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi satu sarana yang baik untuk meningkatkan kualitas diri. Semoga dari Buddhist Fellowship nanti pada saatnya bisa berada di tempat yang baru, dan kita bisa bertemu lagi lewat Zoom lagi tentunya di tempat yang baru. Semoga Anda semua berbahagia, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Welly. Silakan. Satu, satu, satu.